Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Unmute. Kita hari ini ada di Kucing, Sarawak. Ya, kita ada di Kucing, Sarawak. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa jalan silaturahim, ketemu sama banyak orang baik di muka bumi ini. Yang alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah. Amin. Nah, abang kakak coba buka hari ini di Al-Kahfi kita. Al-Kahfi buka pakai aplikasi amalsoleh.com ya. Masya Allah. Ya. Yang punya ada di sini. Ya, kan ada es krim di sini. Ada es krim. Lebih gila. Nah, serius saya pakai aplikasi amalsoleh.com lah. Kan lengkap di sini. Bisa mainkan murotal, bisa tandai, ya kan? Kemudian bisa lihat asbabun nuzulnya, bisa salin ayat, bisa bagikan. Langsung bisa di-share. Langsung bisa di-share. Ini contoh ya. Kita langsung bisa share materi hari ini di abang kakak buka surat Al-Kahfi surat ke-18. Ayat yang mana ya man? Hari ini kita akan bahas ayat 28. Foto orang motor. Ayat ke berapa? Hari ini ayat ke-8, 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jadi ada beberapa syarat untuk engkau bisa bersabar membersamai orang-orang yang bergerak di dunia kebaikan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Wasbir nafsaka itu artinya sabar-sabarlah. Tahan mulutmu ya. Kalau makan boleh, enggak usah ditahan. Dari Ustadz. Langsung live prakteknya itu. Wasbir nafsaka. Sabar. Bertahanlah lebih lama. Bukan masalah siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Yarhamukallah. Wasbir nafsaka itu ada orang bilang gini, sabar itu ada batasnya. Salah, tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar berbohong. Karena sabar itu tidak kayak sholat. Kalau sholat ada batasnya. Ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau sabar itu sampai mati. Wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar-sabarlah engkau dengan sabar dan sholat. Nah, abang-abang, kakak-kakak yang baik yang dirahmati Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una. Nah, siapakah yang harus engkau bersamai? Siapakah yang harus engkau khidmatkan dirimu? Kepada siapa engkau harus mengerahkan semua dan sisa hidupmu? Kan gini, orang bilang, Ustadz, di sisa-sisa umur saya. Itu kan orang ngomong itu biasanya umur 40, 50, ya kan? Padahal umur-umur kayak Adam tuh harus juga ngomong kayak gitu. Di sisa umur saya nih, Pasti punya sisa umurnya. ya kan? Harry berapa sekarang? 38, 85. Ya? 33. Semua sisa umur. Ishak bisa jadi nanti malam. Makan maksudnya.
Kerja keras lagi. Ya kan, kerja keras. Kerja keras. Bagi kuda. Sabarkanlah dirimu gitu kan. Siapa? Alladzina yad'una rabbahum. Kepada orang yang berdakwah bersama, mengangkat tangannya, punya. Apa artinya yad'una rabbahum? Dia punya iman. Nah, itu yang kalau kami diskusi sama Bang Wahyu biasa, nah itulah orang gile. Dan pakai utak dia ya. Dan pakai si utaknya. Nah, di rumah Mas Jati ada Bang, ada freezer khusus untuk nyimpan otak. Saya waktu ngomong gitu orang enggak paham. Kenapa Ustadz nih ngomong enggak pakai otak? Loh, ini yad'una rabbahum itu kita enggak lagi main di dimensi logika. Oh, enggak masuk akal. Berapa banyak kejadian dalam kehidupan kita ini yang enggak masuk akal, tapi masuk rekening enggak? Masuk. Mana accountmu katanya? Mana account? Nah, ini karena sudah di Malaysia jadi agak campur-campur bahasa Inggris sedikit lah. Mana account katanya? You punya account mana? I mau transfer back in. You check check. Sesedap itu, senyaman itu orang ngantarkan duit. Salam buat Bang Wahyu dari Billy. Salok dia katanya. Tak datang ente bil. Pakai WhatsApp ke apa ke datang sini. Hologram dia. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Yad'una rabbahum itu menunjukkan bahwasanya dia itu punya hajat lapor sama bos. Ya Allah, aku lapar ya Allah. Adek yang nak antarkanku makan. Datang makanan. Kita baca Al-Kahfi sini, datang Ustaz. Bawakan minuman, datangkan makanan. Hebatnya lagi abang kakak, yang hebatnya lagi, yang bicara belum makan, yang dengarkan udah makan dah semuanya. Memang bagus akhlaknya tuh. Akhlaknya mereka tuh udah habis 2 biji, habis 3 biji. Kita dibiarkannya putih mata. Nah, itulah namanya sabar tuh. Langsung Ayatnya hidup langsung. Wasbir nafsaka, sabar-sabar Luqman. Ma'alladzina yad'una rabbahum. Ya kan, orang-orang yang berdakwah nih kan, kepala bagian tak punya kepala, ya kan? Sabar memang ngadepin mereka nih kan. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Masya Allah. Bil ghadati wal 'ashiyyi. Apa artinya bil ghadati wal 'ashiyyi? Dalam waktu pagi dan petang. Maksudnya tuh sepanjang hari. Ini kan simbol saja. 24/7. Jadi ayatnya, perintahnya, wahai Luqman, wahai Allah, sabarkan dirimu, langsung diuji hari ini. Habis dah 2 biji, 3 biji itu dah selesai dah. Ya kan? Maka abang kakak, langsung Allah lihatkan ayatnya ya, Al-Kahfi ayat 28. Apa sih yang membuat mereka tuh yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi? Nah, ada syaratnya. Allah bilang yuriduna wajha. Inilah yang membuat dia berbeda sama yang lain. Kalau dia tulillah, itu pasti nampak. Orang tulus itu nampak. Orang modus juga nampak. Yang bisa merasakan simbolnya adalah hati. Sensor kita tuh bisa ngerasakan. Ada orang kita baru kenal 1 kali, itu udah langsung kayak udah kenal lama gitu. Wih, cocok aku sama dia nih. Nyaman aku nih, sedap, bahagia, senang, connect, nyambung. Nah, bahasa kita. Ini di mana Ustaz? Di Kuching, Sarawak, ya. Kuching, Sarawak. Jadi yang bisa merasakan itu adalah hati. Nampaknya di mana Ustaz? Sikap apa ucapan? Semuanya. Rasa, ya kan? Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu bisa kita rasakan insyaallah. Jadi abang kakak, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Nah, Allah langsung kasih komparasi. Ada enggak yang lain, Ayaman? Ada. Siapa? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tadi malam ada yang cerita sama saya, Ustaz, hawa nafsu nih kalau diikutkan kacau. Nyaman semua. Cobalah antum ikutkan hawa nafsu tuh. Nyaman enggak? Nyaman bentar. Nah, itu dia nikmat sesaat. Turidu zinatal hayatid
dunia. Berapa kuat lah, mohon maaf ya. Berapa kuat lah orang tuh mabuk? 1.000 botol? Nggak mungkin. 10 botol? Mati dia. Abang, berapa botol bang orang mabuk, minum bang? Paling jago? Dulu. Minum anu bang, minum air sasi weh. Minum air 2 botol lah, minum air sasi kan. Air sasi. 2 botol, 3 botol. Enggak lah, 8 botol bisa. 8. Tapi botol kecil Botol besar. Botol besar. 8 botol lah. 8 botol. Tapi itu pulang dah nungging dah. Nah, kalau bir sih 8 botol. Kalau yang berat tuh bisa 2 botol gitu, Scott gitu. Tapi ya itu balik nungging. Kepala di bawah kan? Balik bawah nungging. Kepala di bawah nungging. Jadi Belum ada. jadi ternyata nggak bisa satu kerat gitu. Nggak bisa. Badan sakit. Perempuan. Oke, sekarang kita sebut perempuan. Berapa mampu dia kuat satu malam? Maksimal 3 lah. Berapa menit? Hah? Nah, itu semalaman tuh 3 Bekinca. 3 in 1. Jadi ternyata ada batasnya juga. Ada batasnya. Semembosankan itu. Mobil bisa pakai 2 mobil sekali jalan. Gile. Gandeng. Satu mobil. Iya. Ternyata turidu zinatal hayatid dunya itu hanya sampai di level aroda yuridu. Kalau kemarin kita baca yulhihimul amal, dibohongkan dia sama angan-angannya seorang, dibulai. Kita ketemu Allah tuh itu tidak ada arti. Nah, Dunia ini tidak ada pas. itu dia wali zona. Wali beda Pak Wali. Udah kelas ma'rifat ya. Iya, Pak Wali, levelnya udah wali. Kami dan tahu nggak di Munzalan istilah wali zona tuh belum ada. Baru yang inilah dia wali, karena memang nggak beda dia. Di luar ekspedisi, Ekstradisi. kena bulai. Udahlah, jangan ini. Tapi memang namanya yulhihimul amal itu kan tupoksi. Kerjanya iblis. Satu, diajak makan lo. Makan tuh makan minum ya. Mau haram halal haram hantam, bantai. Halal haram Hantam. Habis itu ya tamata, bersenang-senang, main perempuan, main judi slot. Sekarang lagi ada kombinasi. Jadi kemarin ada laporan ke saya, Ustadz, kenapa teman-teman tuh main slot tuh bisa jago gitu? Ternyata ngano sabu-sabu dulu. Jadi make dulu sabu-sabu, udah fly gitu. Nah, baru dia berani main slot. Sehingga dia enggak takut. Jadi kalau kata kawan-kawan kita nih, kata ini praktisinya Bang, dia laporan. Dia bilang, "Kenapa mereka berani curi? Bukan lapar. Enggak ada orang sekarang katanya curi karena lapar tuh. Judi." Main slot tuh lah dia. Kombinasi antara kombinasi antara sabu-sabu, kemudian pinjaman online, judi. Nah, ujungnya apa nanti? Ya pasti zina udah. Itulah disebut dengan rijsun min amali syaitan. Maka fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Disuruh menjauh. Jadi wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Lihat kata-katanya pelan-pelan. Wala tuti'. Jangan pernah kau ikut. Jangan pernah terikut. Jangan pernah mau ikut-ikutan. Jangan pernah mau ditipu. Wala tuti' man aghfalna. Ghafala itu dilalaikan. Aghfalna, Allah yang melalaikannya. Jadi, bang ada pengajian. Apa? Bang hari ini. Hah? Nggak dengar. Bukan dia nggak mau dengar. Allah yang bikin dia nggak mau dengar. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Itu kata kunci. Aghfalna artinya Allah lock, Allah kunci. Dia pengen mungkin, tapi Allah nggak pengen. Maka kemarin saya bilang orang tidak berziswaf itu 2 penyebabnya. 1, memang tidak tahu tentang ziswaf. Yang kedua, Allah tidak mau terima duit dia memang. Kau pergilah jauh-jauh, kau pakailah duit kau untuk main perempuan, mabuk, berjudi apa. Karena aku tak mau terima duit haram. Allah tidak mau terima duitnya. Kan Allah tuh maha baik, pasti terima yang baik-baik. Begitu kata Pak Kepala Bagian. Kepala kan? Kepala Kepala bagian yang sudah bekerja keras. Tidak bekerja keras.
Wala tuti', artinya wala tuti', kau jangan dengarkan. Kalau dia ngomong kau kalikan 0. Dia ngasih nasihat, sok-sok ngasih nasihat begini. Kau tuh yang realistis lah. Mbok ya cari pekerjaan yang lebih jelas. Ngurus anak yatim itu bagus, tapi ya kamu harus jadi dosen. Lah dia enggak pernah ke masjid. Orang kayak gitu masih makan riba. Orang kayak gitu rumahnya KPR. Kau mau dengarkan kata-kata dia? Sorry. Kau punya hak untuk ngomong, aku punya hak untuk tidak mendengarkan. Itulah yang saya lakukan saat itu. Saya lihat dulu siapa yang nasihatin nih. Nasihatnya kan kayak benar. Kayaknya benar. Loh, saya di sidang. Dia lebih teruk lagi ya? Dia lebih parah lagi. Dia seolah-olah nasihatin kan. Kau cobalah, janganlah ngurus masjid. Emang dapat apa ngurus masjid tuh, kata dia. Carilah kerjaan. Dia enggak tahu mana dia ngerasakan yang kita rasakan. Susah ceritakannya. Itulah saya bilang tadi, enggak pakai otak. Kenapa? Karena yad'una rabbahum itu yuriduna wajhah. Cari mukanya di hadapan Allah. Nah, orang kalau udah cari muka di hadapan Allah, perlu enggak muka-muka yang lain? Tak ada urusan. Tak laku. Aku tak cari muka. Aku tak cari nama. Aku cari wajhahu. Aku cari muka di hadapan Allah. Nah, ini kan asik ya. Oh, ini ada Pak Kiai Taki Malik. Salah lah bang. Hilang anunya, kucingnya. Nah, inilah orang yang memang wali nih. Selama-lama saya SMK 12 tahun, baru ini ada orang rubah-rubah kamera saya. Cuma dia aja. Karena memang otaknya tak ada dah. Kalau sama orang gila, kita harus gitu. Yang waras ngalah. Gitu. Yang waras ngalah. Ya kan? Bagus dah. Jadi apa tadi? Wala tuti man aghfalna. Jadi abang kakak antum dikasih telinga sama Allah. Ketika ada yang nasehatin antum. Antum lihat-lihat juga gitu loh. Antum lihat-lihat juga. Memang terlihat baik, tapi belum tentu benar. Nasihat yang benar itu abang kakak, nasihat yang benar itu, ya kan, pasti yang membuat kita semakin dekat sama Allah. Tidak mungkin dia memilih satu pilihan tapi meninggalkan sesuatu yang disukai Allah. Tidak mungkin. Kata Rasulullah, ini Rasulullah yang bilangnya, bukan saya ya. Rasulullah bilang begini, kalau kamu melakukan sesuatu supaya Allah senang, di saat yang sama orang atau manusia tidak menyukainya, ini Allah, ya kan, ini Allah senang, tapi di sisi lain manusia tidak senang. Nanti kata Rasulullah, Allah yang akan membalik hati orang yang tadi benci ini jadi senang. Bisa dipahami tak? Saya ulang ya. Ini ada perbuatan, yang itu perbuatannya yuriduna wajhah, yang dilakukan berdasarkan niat dengan azam bahwasanya aku lakukan ini supaya menyenangkan Allah, membahagiakan Allah, melakukan sesuatu yang Allah ridhoi, yang Rasulnya ajarkan, aku kerjakan nih. Tapi di saat yang sama manusia tidak suka. Ya kan, ngurus masjid, ngurus anak yatim, ngurus amal soleh, itu kan benda-benda yang dianggap orang hari ini receh. Kau ngurus apa? Ngurus masjid. Alamak, dia tidak tahu kita ngurus masjid kucing, ngurus masjid Turki, ngurus masjid. Memang masjid punya Allah semua. Di mana-mana ya kita, makanan kena antar, bayangkan luar biasa. Ya kan? Yang lebih luar biasa lagi kan yang ngomong belum makan, udah lekak dah. Kurang habis ini, negeser lagi sudah. Tidak apa-apa. Ini kan biar jadi konten nasional gitu. Apa tadi? Ini Allah, kita lakukan untuk Allah. Yuriduna wajhah, bahasanya apa? Istilah Qurannya yuriduna wajhah. Yang dikejarnya tuh apa? Penilaian Allah, ridho Allah. Maka kata Rasulullah, nanti Allah yang akan membalik hati manusia yang tadinya benci itu jadi senang. Dah? Oke. Sekarang gantian kata. Tapi kata baginda Rasul, ini bukan ngomong saya ya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang berbuat sesuatu bang untuk menyenangkan hati manusia, cari muka sama manusia, jilat apa? Es krim, jilat-jilatkan manusia, menyenangkan hati manusia. Tapi di saat yang sama yang dia lakukan ini membuat Allah tidak suka,
Siap. Siap-siaplah kau. Masuk parit. Azabku amat pedih. Masuk parit. Nah, kata Pak Wali, azab amat sangat pedih. Beda Pak Wali. Wali levelnya. Kalau kalian wakil pengasuh kan? Nah, wakil pengasuh. Ini wali. Di atas lagi. Lantai 17 lah. Wali pengasuh. Wali. Makanya Langsung kena gigit jalu. nah, Wali kelas. wali. Wakil pengasuh. Wali. Jadi dia di atas lagi. Kalau ini bukan di luar ekspedisi lagi, luar angkasa. Dia sudah beda alam. Beda alam. Udah pernah lewat dah. Lewat. Udah pernah lewat dah kan? Udah pernah lewat dah. Hampir pindah alam dah. Balik lagi Allah kasih. Udah balik. Udah pernah. Setengah hari. Udah survei dah. Survei dah. Mati suri. Mati suri. Udah pernah. Makanya wali levelnya. Tak ada kali. Mati benar. Habis napas. Mati. Sabuk mana sabuk, oksigen mana oksigen. Jadi ketika abang kakak melakukan sesuatu yuriduna wajhah, ya kan? Maka Allah ganti. Tadi hati manusia itu dibalik hatinya sama Allah. Tapi saat abang kakak melakukan sesuatu dengan maunya manusia, maunya makhluk, ya udahlah aku ikutlah. Ndak enak apa kata orang, ndak enak apa kata orang. Tapi Allahnya tidak ditaati, selesai kau masuk parit. Masuk parit, demi Allah masuk parit. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jadi konten Ustaz? Oh, tak bisa diungkapkan dengan tak boleh. Wajahnya tuh tidak boleh terlihat. Wali tak boleh. Tak nampak dia. Itu udah. Iya, dia wali mastur tak nampak. Invisible man. Iya, invisible man. Abang kakak hanya bisa dengar suaranya aja. Wajahnya tak boleh. Bahaya. Ya. Bahaya nengok wajahnya ya. Sah nengok wajahnya. Cinta. Kalau cinta. Asal nak gila aku mandangkannya. Iyalah. Dia termasuk keturunan RG Raja Gatal. Mat tempe kata Bang En. Oh, Bang En ni suka. Ya kan? Jangan buka rahasia. Jangan buka rahasia kata. Ya kan? Ada Bang En. Mat tempe kata Bang En. Salam. Gila. Assalamualaikum. Itulah. Materi. Ada wali nih, bro. Kata dia, aku bahagia kata dia. Sholat di tempat Bang En tuh dikasih tempat yang mulia kata dia. Bagus tempat sholatnya kata dia. Doakan jadi kiai. Nah, didoakan. Dia Jadi dia kiai dapat kiainya nih. sertifikasi dia. Kiainya kiai. Nah, sertifikasi alam. Makanya kami Tinggi, datang emang rame-rame tinggi. kucing ini nak ngelantik beliau jadi wali. Ilmunya. Salina belajar atas pokok. Tinggi loh. Alif belajar apa dari pokok? Alif mata buta. Jadi lagi diskusi Al-Kahfi 1824. 28. 18. Oke bro, sehat-sehat bro ya. Udah selesai dah. Ente lagi sih, lanjut dong Senin tinggi sih. Langsung selesai. Ada yang tahu cerita piramid di atas pokok. Iya, Siap. Ah, Terus menyimak. sip ya. Makasih. Untuk nyapa Amin, yang amin. So istiqomah. kita angkat jadi wali dia. Insyaallah udah dibaca kan dah. Akan lagi. Simpan dah. Otaknya simpan lama dah. Amin, amin. Siap. Insyaallah semuanya semoga istiqomah ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ya, makasih. Barakallahu fi umrik ya. Tadi ada yang bilang, Ustaz, saya ulang tahun hari ini, Ustaz. Ada yang mengucapkan. Nah, kami se-Indonesia lah mengucapkan Barakallahu fi umrik ya. Hilang tahun. Nah, jadi
balik lagi tadi ya. Yuriduna wajhahu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya itu apa? Jangan tertipu sama casing. Yang kita tengok tuh bual. Aslinya enggak gitu. Betul nggak, Bang? Penampilannya ya. Wow, amazing. Dalamnya buntu. Dalam buntuk is bangkai. Buntuk itu bau busuk. Kita nih bangkai. Bangkai hidup. Kemana-mana bawa kotoran. Bangkai hidup. Maka wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jadi yang tidak boleh diikuti itu adalah man aghfalna qalbahu an dzikrina. Maksudnya gimana? Sederhana. Salah satunya zakaro, Abang Kakak. Zakaro itu coba buka surah 20 ayat 14. Apa sih maksudnya wala tuti' man aghfalna qalbahu itu? An dzikrina. Coba buka 20:14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ini ayat saya dapatnya 2014. Lagi kampanye STW itu. 2014. 2014. Pas ya, Bang, ya? Memang. Saya kan lagi kenceng-kenceng STW itu 2014. Itu tausiah di mana-mana keliling itu STW aja, 3 huruf. Salat tepat waktu. 2014 itu. Saya dapat surah 20 ayat 14 itulah dia. Saya bilang tahun ini nih, saya bilang gas. Kemana-mana sampai orang tuh ini Ustadz STW. Ingatnya itu 2014 tuh. Lagi campaign itu. Apa bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Terus wa aqimis sholata. Bukan adda yuaddi tunaikan tapi aqoma yuqimu. Kenapa aqoma yuqimu? Untuk koma yakumu tuh. Kata kalau orang Sambas, hai, bangun. Bangun. Daan bangkit ya. Bangun, bangkit kalau bahasa Sambas. Itu artinya berdiri tegak dalam kondisi sadar. Aqoma yuqimu tuh berdiri tegak dalam kondisi sadar. Bayangkan tadi, sholat subuh 2 surat dibaca imam tadi itu. Mantap tak? Mantap. Berguling yang imam, yang makmum. As-sajadah 1 rakaat. Al-insan selesai. Nah, al-insan kan juga sama. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. STW, salat tepat waktu, koma. Jadi gini, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, maksudnya kau kalau ada ketemu sama orang, sepintar apapun, sehebat apapun, kalau dia tak salat, kau jangan dengarkan, merampot ya. Tak ada urusan. Kau tengok salatnya. Benar. Kunci tuh. Tengok subuhnya. Tak ada. Yang tuh belau. Biar dia pintar. Makanya ada ulama yang bilang gini kan. Ada seorang alim tuh mengatakan, aku akan berhenti menghormati seseorang. Berhenti menghormati. Maksudnya hormat tuh bukan berarti jadi kurang ajar gitu. Enggak ya. Artinya berhenti aku berinteraksi menghormati seseorang. Sampai aku ngelihat dia melalaikan salat. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. 2014 itu, surah 20 ayat 14 itu teman-teman. Aqimis sholata lidzikri. Orang tanda dia ingat sama Allah, dia salat. Lalu Allah bilang apa? Wattaba'a hawahu. Allahu akbar, azan berkumandang. Apa dia bilang? Nanti lo tanggung, kita belanja lo sebentar. Tanggung nih, lagi makan. Customer lagi ramai. Tunggu lo. Itulah yang terjadi sama kehidupan saya. 2 tahun di Malaysia itu habis saya babak belur. 2010, 2011 karena nunda sholat. Saya enggak ninggalkan sholat. Nunda. Ittaba'a hawa. Karena saya pikir ketemu customer. Ini jarang-jarang. Lagi prospecting. Lalai tadi tuh. Habis masuk paret. Apa yang tak pernah sholat? Yang sholat cuma 3 waktu tuh. Idul Fitri, Idul Adha, sama sholat. Tuhannya apa? Duit kan? Tuhannya prospek. Tuhannya meeting, rapat. Pernah dengar enggak? Orang tak bisa kerja gara-gara sholat. Pernah dengar enggak? Yang ada tuh orang tak sholat gara-gara kerja, gara-gara berdagang. Udah salto-salto, tadi kata Ustaz tuh, lintang pukang. Ada gak kaya? Gila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 tambah 1. Ada gak saldo tuh? Kata salto, kata hebat, meeting rapat. Ngentak kepala Ustaz. Pusing kepala Batman Ustaz.
Tengok sepatu koyak, celana sobek, tas dah buruk, penampilan lusuh, muka kusam, duit. Oi, jangan tanya duit. Saldo, maaf, saldo Anda tidak. Saldo minta maaf, Bang. Lebaran terus saldonya. Minta maaf terus, Ustaz. Maafkan lahir batin dari saldo. ATM tuh udah tak bisa dipencet tombol, pakai tendang pun tak keluar, Bang. Nah, tuh ada yang jawab tuh. Waalaikumsalam gitu. Ada tuh, ada dia. Mana? Kalau sebut nama. Salah gitu. Cepat nanti Bang Isak nanti. Kerja keras dia berdua nih. Kerja keras macam kuda. Kerja keras. Yang penting rekening. Masya Allah. Masih kok. Pokoknya sampai balik nanti. Kita minum mengeluarkan angin. Nah. Iya. Kawan beling. Luar biasa. Di luar ekspedisi kita kan. Kenapa minum itu, Bang? Pengen ya. Mas. Luper tak ada. Saya tengok di jalan tidur kan kawan. Apa yang kerja keras ini? Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Ya Allah, jadi konten sampai balik. Pelan-pelan Pak Sopir. Bedanya Nabi Isa. Janganlah kuat. Pelan-pelan Dam, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir. Jadi, Masya Allah, tabarakallah. Ini seru loh jalan-jalan ke Kucing nih. Nanti kita buka trip mau nggak? Ya, bersama Munjalan Travel. Ya kan? Dan ada wali. Antum kalau mau ketemu, bisa nanti. Tapi harus start dari Pontianak. Rutenya gini, Pontianak, Kucing naik bis. Ya kan? Habis nanti Kucing, sambung ke Kuala Lumpur. Kita napak tilas. Nengok-nengok Mustal Miskin kan, tempat saya nangis, segala macam tuh. Habis itu, langsung balik Jakarta lo, rute pendek lo kita. Sambil nengok orang kan 3 hari 4 hari gitu. Pontianak, Kucing KL. Naik bis, Kucing KL. Naik pesawat. Nanti Kuala Lumpur Jakarta. Nah, habis itu balik lah kita langsung ke Jeddah. Oh, belum. Bumbuk. Kita ngetes otaknya loh, gitu kan. Perjalanan itu lah perjalanan buka otaknya kan gitu. Nah ya, kalau nanti oke, kumpul di Pontianak, meeting point-nya di Pontianak. Ke Masjid Kapal Munjalan dulu, Kucing naik bus. Nah, kita ini. Nanti yang mau tunggu tanggal mainnya kita umumkan nanti insya Allah. Kita umumkan nanti, kita sholat Jumat di Kucing. Pokoknya kita gas lah. SMK di sini, ya kan? Nah, di Masjid India. Habis itu kita jadi Putra Melayu karena tadi malam pada Puma semuanya. Putra Melayu. Pulang malam. Ya kan? Pulangnya malam terus. Emang mereka ini kabak-kabaknya pulang malam semua ya. Cocok lah Puma pulang malam. Jadi insya Allah nanti kita akan nengok-nengok juga di tempat tempat-tempat yang dulu bersejarah waktu saya masih ngerintis hidup. Tempat saya lintang pukang. Melintang dan pukul suah. Bayangkan tuh, saya tidak meninggalkan sholat. Demi Allah, insya Allah saya tidak meninggalkan sholat. 5 waktu. Tapi lalai. Masuk parit. Bisa kebayang enggak orang yang tak sholat sama sekali itu? Berenang dia. Berenang. Masuk parit itu berenang. Tersunjam kepalanya. Sungsang. Nah, kepala gini ya. Kepala di bawah. Ya kan? Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi wakana amruhu furuto. Nah, di situ diterjemahkannya dan urusannya itu kata Allah melampaui batas. Itulah disebut luar ekspedisi. Ini ada di ayat yang 2 ya. Wa amruhu furuto. Dan Allah tuh bilang begini. Maksudnya amruhu furuto tuh gini. Kehidupan dia nih, kehidupan yang tidak seperti orang pada umumnya. Kita nengok dia nih, rumah besar, mobil bagus, harusnya bahagia. Tada, hidupnya terbalik, sungsang. Istri cantik, harusnya nih bahagia punya istri cantik. Selingkuh sama perempuan yang lebih jelek dari istrinya. Itulah amruhu furuto. Goma kalau bahasa Gontor itu. Goiru mafhum. Susah dipahami. Aku yang nengok kau tuh harusnya senang. Tang susahinnya hidupmu ih. Spring bed 140 juta bang. Tak bisa tidur nyenyak. Makan obat.
Kemarin obat apa tuh? 15 juta. Kemoterapi. Hah? Satu kotak 15 juta. Kita pantang ada barangnya kan? Apa yang ada depan mata? Hantam. Yang penting halal. Halal. Nengok kasur, hilang. Hilang. Nengok ya tuh. Nengok ya belum tidur. Belum ketemu kasurnya dari Masih di mobil. Toya tutup lagi. Toya ada sampai hotel atau ya? Kira baru nak naik. Baru nak naik. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Perlu satu putaran lagi gitu. Itu perlu putar sampai Kemiri, Sibu gitu. Apa? Gayo pakai kartu kredit. Oh, gesek sana, gesek ujungnya kepala dia kena gesek. Dalam. Ya Allah Rabbi. Itulah wakana amruhu furuto. Kehidupannya tidak seperti orang pada umumnya. Kayo rayo, duit banyak, saldo miliar-miliar bang. Makan ketakutan bang. Nengok udang takut. Padahal udang tuh tidak hidup. Mati udang tuh. Ih kata dia. Nengok durian, kolesterol lah. Kita kan tak ada ya durian kan? Banyak. Ada. Ada nanti siang Ustadz dah itu jam Musangking 2 dah. makan musangking jam Musangking 2 dah. siang. Insyaallah. Ustadz bilang Insyaallah. Tuh kan? Betul enggak, teman-teman? Antum nengok enggak orang yang amruhu furuto tuh? Wa kana amruhu furuto. Jadi enggak bahagia, Pak oleh hello tinggal jalan kaki. enggak tenang. Tenang enggak hidupnya? Tenang enggak? Mana ada tenang, makanya dia pakai obat penenang. Dia party-party tuh pura-pura dibulai kita. Betul Bang? Letih hidupnya tuh bersandiwara. Pelarian sesaat tuh ya. Jadi sebentar ya dia senang tuh, nampak ya senang, terlihat bahagia. Padahal mana ada? Kata orang Melayu apa ada? Titik-titik udah. Ngejar eksis ya. Ngejar eksis. Eksistensi diri, Eksis ya. ya kan? Nampak dinilai ini, padahal isi dalamnya buntuk tuh lah dia. Dibulainya. Maka wakana amruhu furuto. Kenapa wakana amruhu furuto? Karena sibuk dengan penilaian makhluk. Dan pintu gerbangnya dari mana? Pintu gerbangnya ngelalaikan sholat. Antum jangan pernah respect sama orang yang suka nunda-nunda sholat. Gampang nanti jam 7. Baru jam 7. Ya kan? Masih ada waktu, masih panjang. Pakai fatwa gitu. Nanti kalau isya tuh boleh dia. Betul memang isya dia. Tapi kau tuh enggak ngapa-ngapa gitu. Cuma ngerokok, cuma nge-vape, cuma main slot, cuma main ini. Lah, apa sulitnya dahulukan? Kalau ketemu manusia ditunggu sebelum waktunya. Ya, Zat. Makanya kan kalau dulu kan Anda sopan, kami segan. Itu dulu. Sekarang Anda sopan, kami curiga. Ini pasti mau pinjam duit nih. Kalau udah mulai megang-megang lutut, ya kan? Nah, apa kabar? Alhamdulillah lama. Jumpa tuh, Masya Allah. Anda mulai sopan, kami Curiga. makin ganteng. 18:24 ini abang kakak ayatnya tuh kayak ayat rapping kan gitu. Dikunci. Satu ayat nih powerful betul. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Itu frame kanan. Allah ajarkan kita kalau kau mau kumpul sama yang ini. Kelompok-kelompok yang begini, yuriduna wajha, yang sama-sama cari muka. Dan percaya enggak? Antum kalau ada di zona itu, Allah pasti pertemukan dengan yang sejenis juga. Yang sama-sama tak mau cari muka, sama-sama. Itu pasti itu rumus. Pasti rumus. Antum bilang kita bertemu, tidak. Allah yang pertemukan. Allah yang pertemukan. Nih, kau ketemu sama sini, kau jalan sama sini. Baru kenal, langsung cocok. Baru kenal, langsung klik. Nah, Allah yang pertemukan. Sama-sama yuriduna wajah. Tapi kita pun harus original juga. Baru bisa ketemu yang ori. Kalau kita mentalnya KW, senyumnya KW, senyumnya yang ketemu juga sama hantu belau juga, pasti sama. Jadi kita akan dipertemukan dengan sejenis. Udah, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan tertipu sama casing. Udah pakai jam tangan mahal-mahal. Saya ketemu sama beberapa orang atas izin Allah, jam tangannya mahal-mahal, Bang. Ujung-ujung pakai jam tangan murah gak, kawan? Jamnya udah miliar-miliar nih. Ujung-ujung pakai jam tangan yang murah-murah, harga 7 juta. Harga 5 juta. Mana jam yang miliar-miliar tuh? Tak ada rasa. Dan saya tengok jam yang miliar-miliar tuh. Sama gak 24 jam? Nggak bisa nahan waktu zuhur. Jangan asar dulu, jangan asar. Tak bisa rupa jam 3 miliar tuh. Jadi nggak hebat Mas. Tanggung jawabnya gitu lah. Dari malam Bali. Beda wali. Omongannya tuh. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Allah tutup dia dan tidak izinkan. Jadi gini, hayya 'alas shalah, kedengaran enggak speaker tuh? Kok mereka enggak sampai?
telinganya ditutup sama Allah. Panggilan alam, panggilan mohon maaf ya, panggilan buang air besar, panggilan toilet, itu lebih dia dengar ketimbang panggilan Allah. Panggilan tai maksudnya. Kasar saya ngomongnya. Teberak tuh. Baru dia cari tenggeran. Cari tempat tenggeran. Ya, tenggeran tuh paham? Nongkrong, nong di atas krong, nongkrong. Udah mau mati baru nak bertobat. Kue korket, kue blodar. Udah sakit baru sadar. Jadi panggilan kotoran, panggilan BAB itu lebih dia taati ketimbang panggilan Allah. Bayangkanlah tuh untuk buang tai ya tuh. Allah panggil loh berkali-kali loh. Ayalah sholat, bang ayo bang kesini bang, mas ayo mas kesini mas. Dengar deh, dengar. Tapi ditaati enggak? Kok kayak sulit betul mau datang, kok sulit betul kayaknya mau hadir itu. Allah yang enggak izinkan? Atau dia enggak mau? Coba jawab dulu. Allah tak izinkan. Betul enggak? Ini amruhu furuto kan? Goma ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Kenapa dia bisa ketutup hatinya dari Allah itu? Kenapa kok enggak dengar dia? Kenapa kok dia bengal? Karena dia ittaba'a hawahu. Tadi tuh mengikutkan hawa nafsu. Bayangkanlah hari ini minta cewek Pakistan, besok cewek Uzbekistan, Rusia, Filipina. Tak ada habis-habisnya, ujung-ujung cewek Siantan enggak ini. Lengkap impor. Iya kan? Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, ujung-ujung Siantan yang dimintanya. Masih penting. Setan. Wali, betul lah. Wahyu Lingau. Makanya saya terima tuh. Iya. Sebutan itu. Wahyu Lingau. Wali pas dia lagi dulu lintang pukang itu. Sekarang wali juga Wahyu Lincah. Lincah ada sih. Lillah, Wahyu Lillah. Ya kan sekarang wali. Wahyu Lillah. Udah cocok kan namanya kan? Cocok. Antum tahu kan? Di mana-mana tuh wakil pengasuh, DPD, Dewan Penasehat Daerah. Begitu kita ke Kucing nih, langsung dapat nama baru, titel baru, wali zona. Nggak ada tempat lain. Kalau IMM ada wali zonanya. Tapi ini zonanya zona beda. Wali. Ya kan lagi. Wali, Wahyulillah. Masya Allah ya. Jadi nanti abang kakak akan ketemu sama wali kita di Kucing ya, pakai hak Kucing. Wa kana amruhu furuto, maka abang kakak akan kaget, akan bingung melihat dia tidak semestinya. Pakai jam tangan mahal tapi tak punya waktu. Punya rumah besar tidak pernah ditempati. Punya mobil besarong ya mobilnya. Bila makainya takut kena pajak. Takut kena. Mana rekening pakai nama sopir. La ilaha illallah. Itulah wa kana amruhu furuto. Punya handphone mahal, tidak punya saudara. Bisa ngontak mana-mana, bisa terkonek dengan semua jaringan seluruh dunia. Tapi tak bisa. Kenapa amruhu furuto? Tadi lah tuh, kena riba, kena judi. Istri cantik sekali, istri cantik. Selingkuh sama pembantu. Ini kisah nyata. Mohon maaf ya. Ditanya, ngapa selingkuh sama pembantu? Bodinya pembantu kata lebih seksi daripada bodi istrinya. Gila nak tuh. Itulah wakana amruhu furuto. Kita ngelihatnya mual. Dia bilang, itu yang cantik. Hilang nikmat perempuan yang halal itu. Allah cabut. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Pak Wali? Dah kurasakan semua ini. Dah laka udah. Tanya sama Pak Wali kita. Orang-orang yang hari ini muncul-muncul ke permukaan, nampak-nampak, itu kelakuannya sosok kata Pak. Bekas sosok. Tapi alhamdulillah sudah balik ke jalan dakwah. Maka semua orang tuh Bang Kakak punya masa lalu. Kita punya. Allah tidak tutup pintu taubatnya. Tenang aja. Selama kita mau mendekat kepada Allah, Allah buka pintu ampunan. Toh buka lebar. Mana ada orang tak punya salah? Kita semua nih punya salah enggak? Punya aib enggak? Nah, itulah tias tuh taubat, iman, amal soleh. Takut ya, angkat bendera putih, bilang aku enggak punya duit, Ustaz. Saya enggak punya duit, Ustaz. Memang enggak diminta duit. Apa yang diminta? Kesungguhan. Tenaga, waktu, pikiran, itulah kita serahkan sama Allah. Lihat nanti hadiah dari Allah. Percayalah. Saya ngomongin ini bersemangat sekali gitu karena ngerasakan betul. Memang modal utama tuh bukan duit. Kemauan. Ada keinginan, ada niat baik, Allah pasti mudahkan. Allah yang ngasih semua. Mana you punya account? I bank ino haya. Kata dia. Ayo banyak-banyak makasih. Kamsia banyak-banyak oh bos. Kamsia. You orang baik juga. Aku mau tolong you.
I suka bisnis sama you, kata dia. Gitu dah. Betul. Saya ngalami episode itu. Senyap, pum, masuk. Teng, masuk. Bisa begini. Itu yang nggak masuk akal, yang masuk rekening. Allah buat. Allah yang ngatur. Yang gerakkan hati dia siapa? Allah. Mau muslim ke dia, non muslim ke kita. Kalau dia mau bantu, dibantunya benar. Ayo mau perlu kereta kah, kata dia. Ayo pakai kereta ai. Ai punya kereta. Itulah amru furuto. Jadi hidupnya di luar ekspedisi. Nah, mau enggak punya hidup yang kayak gitu? Di luar Di luar kebiasaan, exception. Luar ekspektasi. Pergi naik bis. Sampai sini BMW, barisan mobil wakaf. Ya kan? BMW kita di sini jemput pakai BMW. Kita dah pakai ya. Pakai ya kita. Mobil Wahyu. Bismillah mobil wahyu. BMW. Tinggal pakai ya. Tinggal makai. Murad pakai kancil. Murad. Dapat cewek pakai BMW. Nggak masuk akal. Kalau dia. Bali. Beda malamnya. Maka Bang Kakak, kita akan punya kehidupan yang berbeda kalau kita melakukan yang berbeda. Tadi kata kuncinya, yuriduna wajah. Jangan cari muka sama manusia. Udahlah. Cari muka sama Allah ya. Pasti Allah balas, demi Allah. Pasti. Pakai shot. Gitu ya. Jadi kalau ngerasa, kok hidup aku belum berubah ya? Udah 2 tahun, udah 3 tahun, tidak ada progres. Pasti cari mukanya, cari muka manusia, bukan sama Allah. Kalau cari muka sama Allah tak mungkin. Allah tak tidur. Kalau bos, pejabat, tidur, ngantuk, bual ya kak. Sakit hati. Kalau Allah, Allah tak tidur. Allah tak tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tak ada. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka ini hari Jumat penuh berkah. Kita kuatkan hati, mantapkan hati. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Cari muka sama Allah. Dah itu aja. Nggak usah nak cari muka sama manusia karena muka udah ada. Nggak usah cari nama di hadapan manusia karena nama udah ada. Kita cari bekal mati aja. Betul. Setuju tak? Setuju. Cari bekal mati kita ya. Betul. Sepakat ya Pak Wali? Kita cari bekal mati. Cari muka di hadapan Allah. Nanti Allah yang mumpung masih hidup. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Abang Kakak. Hari ini membersamai. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa ngobrol-ngobrol cerita-cerita di waterfront ini. Alhamdulillah di Masjid India Kucing Sarawak. Insyaallah nanti kalau ada waktu lain insyaallah ada ustaz kita nih. Alhamdulillah Ustaz. Makasih Ustaz jamuannya Ustaz. Jazakumullah khair, semoga Ustaz dimuliakan Allah. Diangkat derajatnya sama Allah. Sehat, panjang umur, murah rezeki, berkah dunia akhirat. Nanti kalau Ustaz ke Pontianak main-main ke masjid kami Ustaz. Kita tunggu Ustaz nanti. Kita jamu. Bismillah. Begitu Abang Kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kami mau pamit dulu Abang Kakak karena ngeliat meja sudah mulai bersih nih. Tanda sudah mulai lapar ya. Kita akan geser ke tempat selanjutnya. Barakallahu fikum, jangan lupa sholat dulu 2 rakaat, sholat duha dulu. Habis itu kita lanjutkan aktivitas. Selamat beraktivitas Abang Kakak semuanya. Sehat selalu, doakan kami yang sedang safar. Semoga ada kebaikan, kemaslahatan yang ada di terjadi antara Kucing dan juga Indonesia ini insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa